Islam di Komal banyak juga yang pas-pasan yang seperti saya. Jadi tidak ada tanggapan saya support Uni, silahkan dakwah dengan baik, hindari yang menyinggung kecuali mereka duluan nih. Tapi Uni juga batasi segala sesuatunya. Pasti Uni menang itu. Menang dalam arti kata Uni mampu menerjemahkan Islam sehingga orang-orang seperti saya ini, itu yang saya beranggap punya pemahaman yang cukup, itu sadar bahwa memang Uni itu diadakan ada untuk memahamkan bahwa tidak sementara menghina Kristen, tapi mengajarkan kepada orang Kristen, mengingatkan bahwa Anda berada dalam suatu penyembahan yang salah. Hanya mau bilang jujur, saya ini mau bikin pengakuan ini. Awalnya aduh ampun, dia minta maaf deh sebelumnya, gede banget sama Uni gitu. Soalnya kan minta maaf ya, awal-awal saya tahu Komalnya Uni itu nih selalu ngegas, minta maaf jangan marah dulu ya. Iya, Tapi endingnya enak kok ini. Terus tidak mau mendengar gitu. Terus tapi masa iya sih seperti ini? Kayaknya enggak deh. Saya ikutin. Tapi semakin kesini mungkin karena udah keseringan berinteraksi kali ini ya. Banyak banget bisa dikatakan kalau misalnya ada 1000 derajat, 1000 itu mesti itu deh perubahannya. Jadi saya hanya support aja. Saya suka banget yang sekarang, yang stylean sekarang jangan diubah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Nirifa, Bang Faruk, Bunda Rama, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalau menurut saya kan Uni ini kan udah boleh dikata terkenal ya. Itu. Jadi kalau menurut saya engkau yang mungkin tidak mampu kalau kita ini. Ya. Cuman ketika janganlah puji-puji adik bang, adik kalau dipuji-puji kayak gitu janganlah bang puji-puji adik, nampak kali si Lina nanti cemburu, si Lina nanti abang puji-puji adik, abang bilang pula adik paham agama Kristen, mentang-mentang si Lina nggak paham apa-apa padahal dia punya Roh Kudus kata orang Kristen. Lanjut bang. Gini aja, saya mencoba untuk mendefinisikan apa yang saya tahu, nanti Uni ralat ya, boleh ya? Boleh, Masya ya, Allah. Ini keren banget ya bang kita ini ya. Boleh bang, lanjut bang. Keren banget nih. Maksud
Cuman karena kebetulan saya tidak di rumah, tapi saya mungkin bacakan sesuatu data, nanti mungkin Uni tahu bahwa itu ada atau tidak ya. Begini Uni, menurut saya ketika saya mempelajari Quran dalam bahasa terjemahan, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, saya mendapatkan banyak ayat Quran dalam terjemahan yang menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah atau kehendak dari langit. Kristen, Islam, kita berbeda itu kehendak langit. Mungkin Uni pasti tahu dengan jelas itu ya ayat-ayatnya Al-Hujurat As-Surah 13, Al-Hujurat 13 tentang mulianya manusia di sisiku adalah yang takwa, bukan yang muslim ya. Kemudian diciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dari satu perempuan dan laki-laki supaya saling mengenal gitu. Terus kemudian diberikan agama kepada Nuh, kepada engkau Muhammad, kepada Ibrahim, Musa dan Isa, jalani, jangan engkau berselisih di dalamnya. Artinya begitu banyak ketinggian toleransi, kebersamaan ada dalam Quran. Jadi apakah Uni setuju bahwa Islam jelas mengisyaratkan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah atau kehendak Tuhan? Cuman itu Uni, silakan. Iya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik karena adanya kausalitas, sebab akibat, itu semua adalah izin Allah dan kehendak Allah. Maka kita harus membedakan antara kehendak dan izin. Kehendak itu apa? Kehendak mutlak Allah yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz tentulah sesuatu yang baik untuk hamba-hambanya, karena Allah punya sifat tidak zalim. Nah, apa kehendak qada dan qadar Allah? Menghadirkan manusia, menciptakan manusia yang memiliki natur apa, atau human human being, dimana pada dasarnya manusia itu aslam. Aslam artinya apa? Abang di mute dulu ya, ada suara musik bang, ada suara musik panjang ini penjabarannya bang. Nah, human being kita itu atau sunnatullah yang ada dalam diri kita, natur kita, kadar yang telah Allah berikan ke kita itu, kita sebenarnya sejatinya aslam. Aslam itu kan artinya kata tunduk dan patuh. Bayi-bayi itu semua rata-rata tunduk dan patuh. Bang Faru, signal aku agak bermasalah nih Bang Faru. Kalau seandainya sinyal aku bermasalah, Bang Faru masuk, Bang Faru. Jelas kok Uni, jelas. Bang ketahuan suara saya? Jelas kok Uni. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara tentang bagaimana Allah memberi kadar kepada manusia, pada dasarnya manusia itu sama, memiliki apa? Memiliki sifat yang cenderung kepada kebaikan. Namun kemudian, maka dunia membentuk dia, perilakunya terbentuk oleh karena lingkungan, yaitu orang tuanya menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Apakah Allah mengizinkan hal itu terjadi? Betul, Allah mengizinkan hal itu terjadi. Faktanya itu terjadi. Nah, kemudian bagaimana? Tapi Allah sudah membekali kita akal dan hati nurani untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita itu adalah manusia, bukan hewan. Dimana ketika kita masih kecil ditanamkan pengajaran oleh orang tua kita, maka ketika kita dewasalah kita memvalidasi kebenaran itu, apakah itu benar atau tidak. Nah, itulah kenapa pada saat-saat kita berusia 20 tahun abangku sampai menjelang 40 tahun sampai 50 tahun ada namanya masa pencarian jati diri, di mana fase-fase itu kita mempertanyakan banyak hal. Abang kalau lihat anak SMA itu makin banyak bertanya, makin dewasa makin banyak bertanya, apalagi berkaitan tentang Tuhan. Dulu sebelum Yesus lahir ke dunia, sudah ada orang-orang yang tidak beragama yang mereka adalah para filosof Yunani, di mana mereka mempertanyakan hal-hal berbau metafisik. Apakah ada Tuhan? Dari mana asal Tuhan? Bagaimana Tuhan itu? Nah, bagaimana cara mereka menjawab? Mereka menggunakan filosofi. Apa dari kata filosofi itu adalah filosofi itu artinya pencinta kebijaksanaan. Mereka menggunakan rasio menjawab, menggunakan akal. Nah, jadi ketika abang bertanya kepada saya, apakah saya sepakat semua perbedaan ini ada karena izin Allah? Iya, betul, karena tidak mungkin segala sesuatu ada tanpa izin Allah. Kalau ada sesuatu muncul tanpa izin Tuhan, maka sesuatu itu hadir tanpa sepengetahuan Tuhan. Gagal Tuhan, kita dikatakan Tuhan yang absolut mutlak kekuasaannya. Betul, perbedaan abang dengan saya itu karena izin Allah. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan petunjuk masa by masa. Setiap nabi diutus pada zamannya masing-masing untuk mengarahkan kita supaya kita mengikuti mana jalan yang betul-betul. Nah, bagaimana ciri-ciri nabi tersebut? Nabi-nabi tersebut diutus oleh Allah semuanya maksum, terjaga dari kecil karena dia akan mengajarkan kebenaran kepada orang-orang. Maka kalau ada nabi yang sifatnya menyimpang, maka bisa dipastikan dia bukan nabi.
Nah, para nabi terdahulu mulai dari zaman Nabi Adam sampai kemudian mereka itu bukan orang yang menyimpang karena niatnya, tetapi mereka adalah manusia yang mengikuti human naturnya. Nabi Adam itu salah memakan buah pengetahuan baik dan buruk apakah karena memang dia itu jahat? Tidak. Tapi human naturnya, dia punya free will, memilih untuk ikut Allah, memilih untuk ingkar. Tapi ketika dia ingkar, apakah Tuhan langsung berikan dosa waris? Tidak. Dalam Islam seperti apa? Allah sedang mengajarkan dia kalau salah, ini loh caranya bertobat kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Jadi ketika Adam salah, dia nggak langsung dihukum Tuhan, tapi dia sedang diajarkan Tuhan kalau salah, gini loh cara bertobatnya, diajarkan kalimat tobat. Jadi segala sesuatu terjadi itu karena izin Allah. Habil dan Kabil saling bunuh juga karena izin Allah. Untuk membuktikan bahwa ada di antara manusia yang punya free will ini yang kecenderungannya kepada Allah dan kecenderungannya kepada iblis. Untuk apa itu? Supaya kita yang sudah diberikan oleh Allah surga dan neraka nanti itu sesuai dengan apa. Kita tuh tidak bisa lagi bantah, loh abang masuk neraka. Kenapa kau masuk neraka? Karena aku tidak menuhankan Allah. Loh kenapa kau tidak menuhankan Allah? Abang bisa jawab nanti, kan Tuhan yang ciptakan saya, nggak menyembah kepada Allah. Nanti abang nggak bisa lagi menjawab ketika bukankah Unirifa sudah datang kepadamu membawa ilmu pengetahuan yang datang dari Nabi Muhammad? Kenapa kau nggak percaya? Ya karena kan Muhammad itu kan bukan nabi. Dari mana kau tahu kalau dia bukan nabi? Inilah yang namanya kita mengedukasi, membuka cakrawala berpikir. Apakah iman kita ini iman yang bisa diuji atau iman ini saja? Inilah gunanya saya dan Bang Faruk hadir, Bang. Jadi betul kata abang, segala sesuatu itu atas izin Allah. Tapi Allah juga Maha Pengasih memberikan abang petunjuk agar abang tahu mana benar mana salah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan abangku. Ya Unia, semoga dia rahmat ya, orang ke-9 diberkati lisanmu Uni. Jadi begini Uni, saya tidak pernah aman ketika saya naik ke Komal Islam dengan cara santun, dan ketika saya bertanya tentang hal begini. Jadi tapi saya memahami bahwa ternyata beda ya antara Islam atau Quran, ajaran Islam dengan orang Islam. Nah saya dapatkan di Komal jujur ya, banyak orang Islam yang pas-pasan ilmunya. Makanya saya setuju bahwa Quran itu dipahami, dimaknai, diilmui. Belum cukup jangan berdakwah. Kalau Uni kan udah banyak saya sudah naik berapa kali, kita nyambung. Oke, saya setuju bahwa pada akhirnya Anda menyerahkan bahwa menurut Anda ada ajaran yang hakikat pengutusan Nabi tepat, tapi ada ajaran yang kelihatannya sesat. Nah itu privasi kita. Saya juga tidak berada di situ karena saya memaknai segala nabi itu diutus dengan esensi ajaran bahwa Tuhan itu esa, seperti Ulangan 6 ayat 4, Markus. Jadi makasih Uni. Jadi begini ya Uni, pada akhirnya intinya yang saya dapatkan di bawah Komal, mungkin saya kalau Bang Faruk agak jarang. Tadi malam saya naik ke Bang Faruk mau tapi masyarakat di yang lain gitu. Jadi yang saya merasa walaupun kepanjangan tapi sangat mendidik. Kemudian Ustadz Aldi terus naik atau memberi saran bahwa dakwah Islam tidak seperti yang kalian bawakan gitu, karena saya dapatkan ada hujat, ada segala macam. Jadi makasih Uni, saya merasa nyaman kalau omong dengan Uni sama Al itu. Silakan Uni. Ya, kan saya sudah bilang Bang, kita ini kan manusia itu punya aksi dan punya reaksi. Saya ini sebenarnya sedang berusaha semaksimal mungkin mengimplementasikan sisi Islam. Bagaimana Islam mengajarkan saya? Islam itu adalah agama yang sebenarnya esensinya rahmatan lil alamin. Maka keuntungan Islam itu bukan hanya untuk orang Islam sendiri. Sejatinya kami diajarkan bahwa Islam itu harusnya menguntungkan orang-orang di luar Islam juga. Makanya kalau abang tahu sejarahnya Nabi Muhammad itu membuat namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu sangat menguntungkan orang-orang kafir Bang pada waktu itu. Bahkan sahabat sendiri mengkritisi kenapa malah kita itu kayak seolah-olah kita yang rugi sementara mereka orang kafir beruntung. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin, bukan maksudnya hanya untuk kepentingan umat Islam saja, tapi juga mengcover kepentingan orang di luar Islam. Saya itu berusaha adil. Saya tidak akan pernah bereaksi kalau saudara saya yang Kristen itu di sini tidak menghujat agama saya. Bahkan saya izinkan kok kalau bertanya hanya tentang agama saja, agama saya saja tanpa kita membahas konteks agama kalian.
Karena dakwah itu kan dari kata da'a, mengajak. Mengajak itu bukan cuma mengajak, marilah masuk ke agama saya, tidak. Tapi mengajak kita memiliki critical thinking, memiliki kecerdasan intelektualitas yang tinggi untuk tahu bahwa agama ini benar atau tidak, bahwa membuktikan kebenaran agama kita. Jadi itu yang saya coba terapkan. Hanya saja terkadang saya menghadapi teman-teman abang yang Kristen itu, adik-adiknya Bang Faru ini, mereka itu tertrigger dengan pembahasan kita. Mereka terpancing pada akhirnya karena mereka tidak punya wawasan tentang agama, akhirnya mereka serang pribadi. Mereka ingin melemahkan saya dengan menyakiti hati saya. Masalahnya saya tak tersakiti lagi kalau masalah kayak gitu. Dan karena mereka lihat sepertinya saya tidak tersakiti kalau pribadinya diserang, akhirnya yang diserang apa? Nabi Muhammad. Nah, mereka tahu kalau saya yang diserang adalah Nabi saya reaktif sekali. Mereka selalu coba itu di depan saya. Cuman terakhir ke belakangan saya pikir, kalau memang saya niatnya adalah berdakwah karena Allah, saya tidak lagi perlu melayani teman-teman saya yang awam dalam berdebat. Saya mau, ibarat kata kalau dalam bahasa Kristen itu, menginjili saja lah. Menginjili aja atau memberikan kabar baik saja. Apa kabar baik yang saya sampaikan? Bahwa Tuhan itu esa, kitab suci itu ada karena itu adalah firman Tuhan, bahwa hukum-hukum Tuhan itu relevan, independen, kemudian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Kasih. Itu kan kabar baik. Nah, cuman banyak orang-orang Kristen, kenapa mereka itu sudah tertanam kebencian kepada saya? Kenapa? Karena yang mereka hakimi adalah reaksi saya, bukan asbabnya. Mereka nggak peduli dengan asbab. Mereka tidak peduli kenapa Unirifa mengatakan kata-kata seperti itu. Nggak peduli, karena mereka hanya menilai Unirifa mengatakan hal itu. Makanya kemarin saya sempat dilaporkan sama Dosma si Jabat dalam dugaan penistaan agama. Si Dosma tidak peduli kenapa saya mengatakan Tuhan yang umat Kristen itu sama dengan kelamin, konsepnya misalnya. Dia nggak peduli itu. Dia nggak bertanya kenapa kau bilang begitu. Dia cuma dapat potongan video, yang penting si Rifa menghujat. Nah, alhamdulillahnya Indonesia ini kan negara hukum. Kita bisa membela diri dengan membawa alasan-alasan yang memang realitas dengan keadaan. Jadi kalau saya bilang menurut orang Kristen Tuhannya takut dan gentar, takut mati, itu bukan tidak ada alasan. Cuman banyak orang yang salah memahami, banyak orang yang memahaminya dengan cara berbeda. Misalnya kayak abang nih, saya nggak percaya Tuhan itu mati. Kenapa? Karena Tuhan itu begini-begini. Nah, itu namanya dialektika. Itu dialektika. Tapi kalau saya menghadapi teman-teman saya Kristen yang sudah tantrum, saya udah nggak, saya bilang saya kalah deh. Saya 2 kali kalah tadi berdebat. Saya kalah dengan John, saya kalah dengan, ya udahlah mereka menang aja. Karena bagi saya diskusi itu bukan perkara menang kalah. Saya sama Lina tadi kalah lah, dia menang aja lah. Dia menang dalam hal tertawa, dia menang dalam hal hal kegilaannya, ya silahkan. Saya katakan, Bunda kalah deh sama anak bunda Lina menang aja. Udah, anak bunda Lina menang aja deh. Pergilah ke alamnya sana. Saya bilang gitu, Bang. Karena diskusi itu bukan perkara menang kalah kan, Bang. Kan perkara benar dan salah. Kalau di ranah hukum itu kita nggak perkara benar salah. Bukan baik dan buruk lagi. Tapi benar atau salah. Dan itu pun konteksnya universal, bukan subjektif. Jadi memang saya akui, kalau kata Imam Syafi'i kepada saya, lebih baik menghadapi satu orang saya akan lebih baik menghadapi 1000 orang pintar daripada menghadapi satu orang bodoh. Lebih baik bertengkar dengan 1000 orang pintar, saya akan menang. Tapi mengalami satu orang bodoh saja, saya kalah. Jadi kalau Lina, saya jujur kalah. Kenapa? Saya nggak sanggup ketawa-ketawa kayak gitu. Nekat yang nyata. Nggak ada apa-apanya itu, ngapain? Buang waktu saya. Jadi saya anggap aja dia itu seperti manusia yang butuh kehidupan sendiri. Iya. Biarlah dia ketawa-ketawa. Tapi bagi saya di porsinya, Bang. Porsi saya apa? Saya mau menyiarkan agama Islam dengan cara nih, boleh ya? Iya, siap-siap abangku. Silakan. Gini Uni, saya tanggapi dikit. Uni itu akan kalah. Kalau Uni mengatakan kalah, kebaikan atau pujian itu bertambah 100 kali buat Uni gitu. Itu bahasa merendah. Kalau saya amati Uni itu tidak akan kalah gitu. Tapi Uni tadi mengaku kalah, itu konteksnya merendah ya. Soalnya debat ilmiah kalau sama Uni, saya jujur nih minta maaf ke Bang Faruk. Saya sering naik ke Komal Chan, tahta gitu. Namanya kalau sudah ajak debat, saya tidak pernah merasa dikalahkan gitu. Malah saya di mute, dikunci mute-nya, diturunkan. Nah, saya kadang-kala merintih dalam hati kok banyak ya. Tapi saya memahami bahwa kembalinya ke individu ya, bukan agama.
Ya, jadi saya seorang pengagum Islam, pengagum Quran. Sayangnya cuma dalam terjemahan bacaan saya jelek gitu. Jadi saya selalu dilucu-lucuin. Jadi saya garis bawahi bahwa Uni itu ilmiahnya susah kalah. Saya juga kritik itu Uni naik ke Komalnya Lina. Saya tidak setuju gitu. Saya sempat berapa kali lihat itu. Artinya kalau boleh saran, Uni kan sudah menokohkan diri di TikTok ini, di Komal. Kalau Anda sudah menokohkan diri, Anda ditokohkan nih, termasuk saya menokohkan Anda. Saya sarankan tidak usahlah masuk ke komal-komal pecisan seperti itu. Itu menurunkan derajat saja gitu. Jadi Sepakat, tidak akan ya. ada kalanya. Iya, tidak akan ada kalanya. Tinggal Uni membatasi diri, kemudian mengurangi segala sesuatu yang Uni bisa tahu kan ini nanti buat orang tersinggung. Percaya saja, pasti orang mengagumi dan membenarkan apa yang Uni ucapkan, karena dari dulu pun saya pantau Uni dalam segala komal gitu. Jadi, Saya sepakat ya, dengan abangku saya akui ini. kadang-kala Ya. iya, kadang-kala Uni terpancing juga ya, sebagaimana biasa ya. Jadi Kita Islam, berproses, Bang. Islam Kita yang saya maksud berproses. Islam adalah esensi. Iya, esensi Islam, Quran luar biasa Uni. Sayangnya itu saya bilangnya, mohon maaf Bang Faruk, sayangnya kembali ke ilmu dan pengetahuan orang Islam di Komal banyak juga yang pas-pasan yang seperti saya. Jadi tidak ada tanggapan Betul, saya betul. support Uni, silahkan dakwah dengan baik, hindari yang menyinggung kecuali mereka duluan nih. Tapi Uni juga batasi segala sesuatunya. Pasti Uni menang itu. Menang dalam arti kata Uni mampu menerjemahkan Islam sehingga orang-orang seperti saya ini, itu yang saya beranggap punya pemahaman yang cukup, itu sadar bahwa memang Uni itu diadakan ada untuk memahamkan bahwa tidak sementara menghina Kristen, tapi mengajarkan kepada orang Kristen, mengingatkan bahwa Anda berada dalam suatu penyembahan yang salah gitu. Saya setuju sekali. Anda Suaranya hilang-hilang ya, Bang itu Faruk. penting Suaranya abangku ini hilang-hilang nih. membaca Quran. Suaranya Memang hilang. Putus-putus, Bang. Iya, Bang. Suaranya putus-putus. Iya Uni. Jadi 9 dari 10 orang Muslim di Komal menjawab, oh yang paling penting. Oh ya, oke Uni. Nanti saya berusaha naik lagi ke Uni Siap, membahas siap. topik ini ya, topik memaknai Quran dalam bahasa Indonesia dan membacanya boleh. dalam bahasa Arab. Mana yang lebih penting? Mudah-mudahan banyak orang nonton dan Uni bisa menerjemahkan itu ya. Uni, Boleh, ya. boleh. Tema bagus itu, tema Saya bagus. turun dulu. Saya makasih. Nanti saya naik dengan topik itu. Siap. Terima kasih. Iya. Itu tema bagus, nanti Makasih, kita Uni, bahas ya. Salam. Sama-sama. Selamat Salam juga, siang, salam makasih. juga, Bang. Selamat siang. Siap, Oke, siap, saya siap. tanggapi Makasih, ya, Uni, Bang. saya turun. Ya, saya tanggapi Siap, abangku ini ya. Jadi teman-teman begini, berbeda ya, berdebat, diskusi itu kita harus pahami dulu nih. Berdebat, diskusi, meluruskan, menjawab itu tuh sebenarnya secara konteks tuh berbeda sebenarnya. Nah, tapi teman-teman harus paham nih. Saya mau bilang nih, teman-teman Muslim kita tuh diperintahkan buat adil. Adil itu kita meletakkan seseorang pada porsinya. Ini teman-teman di bawah yang komentar kayak Bang Kaimur ini, oten otak babi misalnya. Anda lihat tadi abang tadi tidak sama sekali menghujat agama kita kan? Terus abang pancing dengan mengatakan oten otak babi. Tadinya saya khawatir orang yang tadinya respect dengan agama Islam akhirnya melihat kelakuan kita yang tidak adil itu malah semakin menjadi-jadi menghujat. Umar Ibnu Khattab itu mengajarkan kita menilai dari apa yang nampak loh. Karena secara kita ini tidak punya kemampuan menilai isi hati orang. Kita bilang tadi itu dia adalah ular beludak misalnya. Memang kebanyakan teman-teman kita Kristen di awal dia santun. Nanti ketika sudah masuk ke substansi debat dan mereka misalnya argumennya KO, mereka akhirnya lari dan segala macam. Memang begitu. Tetapi apakah abang itu seperti itu? Kalau belum terjadi kejahatannya, jangan dihakimi dulu sebagai orang jahat. Bagaimana kita mau diskusi bagus-bagus kalau teman-teman di bawah memancing orang Kristen untuk menghujat agama Allah dengan cara apa? Dengan menghujat lebih dulu. Padahal Al-Quran sudah katakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah.
Jangan kalian caci maki sembahan selain Allah, karena mereka akan mencaci Allah. Pastikan. Lah antum di bawah tidak mensupport saya dan Bang Faru untuk dakwah di sini bil hikmah. Kita di sini abang tadi itu ada nggak dia menghujat? Oh, ini saya pernah lihat dia menghujat di koma lain. Oke, bahkan dia pernah menghujat di koma lain pun bagi saya itu nonsen karena di hadapan saya. Karena saya nggak tahu dia ke-trigger dengan apa tadi di koma lain. Yang di hadapan kita ini kita kemas, kita pikirkan. Nah, teman-teman gimana mau diskusi kami dengan Bang Faru menghadapi orang-orang itu bil hikmah? Support teman-teman di bawah sama sekali enggak. Kalau memang ada di sini yang misalkannya melanggar aturan secara etika dan moralitas dalam komal Bang Faru, saya dan Bang Faru kan bisa menghandle itu insya Allah. Kalau udah berlebihan menghujatnya kan kita juga turunkan supaya kalian tidak tersakiti hatinya mendengarkan mereka menghujat. Nanti kita jawab, bahkan kita komparasi balik. Tapi kalau teman-teman tidak support juga, maksudnya support teman-teman itu kan adalah dengan cara adil. Kalau memang jahat katakan jahat, salah katakan salah. Lah kalau dia di sini sopan santun, tidak menghujat agama kita, masa kita mau paksa dia jadi Islam? Kan tidak begitu. Islam itu adalah hak. Islam itu adalah pilihan, bukan agama yang dipaksa-paksakan ke orang lain. Biarkan, bahkan mungkin bisa saja ketika orang-orang seperti abang tadi menjadi seorang Kristen, kita dapat teman diskusi yang santun, yang enak. Lah kalau teman-teman semua pancing orang Kristen menghujat di sini, kalian maunya kami diadu kayak domba gitu, kayak kambing? Kan enggak, kita kan mau diskusi sebagaimana manusia diskusi kan. Ayo, mari kita sama-sama. Teman-teman netizen itu mempengaruhi juga lah siapa yang di atas ini. Kalau teman-teman mampu ya menghadirkan typingan yang indah, itu menambah kesan bahwa Islam itu tidak seperti yang dituduhkan selama ini. Islam dikatakan agama egois. Jangan ego beragama itu kita bawa. Ya izin minta maaf sama sekali. Sama-sama kita bersikap adil. Saya memperbaiki diri saya. Loh, saya tuh tergantung situasi. Saya punya tanduk memang. Bunda punya tanduk bunda ini ya. Ini bunda ini bukan orang yang ketika baik-baik depan penghujat mah bunda cobek-cobek muncungnya. Bunda kalau udah ada penghujat muncungnya kayak mana anak bunda? Bunda sobek-sobek muncungnya ya. Itu kenapa? Ya pantas, adil. Tapi kalau orang-orang seperti abang tadi yang betul-betul ingin belajar dan edukasi, ya udah kita hargai, kan begitu anak bunda. Ya kita sapa anak bunda dulu. Sebagai bunda rohani yang baik, bunda sapa anak bunda. Halo, Christian, anak bunda. Halo, Christian, anak bunda. Bunda rohani di sini ingin menginjili. Halo, Christian. Halo. Ya, muslim non muslim anak bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, muslim. Ya, ada apa naik ke sini ya? Iya. Mangga naik kemari udah. Oh, tatakan. Oke, ambo turunkan. Jadi. Oke, udah. Anak bunda, anak bunda. Anak bunda yang naik ke atas pastikan untuk bertanya ya. Karena bunda nggak punya kemampuan yang lain selain menjelaskan tentang agama bunda. Jangan suruh bunda pargo ya, bunda nggak bisa ya. Bunda kerjanya cuma menjawab aja sama diskusi ya, anak bunda. Anak bunda, anak bunda. Anak bunda, anak bunda. Ada bang bejo pula nih. Kami sebagai netizen muslim hanya membalas komentar otaknya menjak. Silakan abang bagus, kan bertanggung jawab kepada kita masing-masing. Cuman saya hanya menghimbau kalau ada saudara kita Kristen yang ya tahu-tahulah kita ya. Gitu aja sih bang bagus. Maaf ya saya tidak mau mengintervensi netizen. Saya takut sama netizen. Kalian tahu Putin aja takut sama netizen, Rusia aja takut sama netizen. Bahaya netizen kalau dilawan. Hah? Nggak ada yang berani melawan netizen. Ya. Mana abang ini? Belum naik dia. Habis ini bunda mau sholat asar ya. Anak bunda, anak bunda. Bunda gembala di sini akan menganjili. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Bejo.
Sapa dulu Bang Bejo. Bang Bejo langsung kerja Bang Bejo. Siapa dulu yang naik itu Bang Bejo? Nah, Udin udah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Mbak, tadi saya tuh sayang sama orang yang sopan santun itu, berdoa saja semoga dia dapat hidayah gitu. Amin. Saya merinding kesantunan ya Mbak. Iya. Kita Betul abangku. berdoa saja. Ya, sekian Mbak, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ya, nih Bang Faruk kita ini ada nggak di tempat ini? Bang Faruk kita nih. Bunda mau sholat nih. Bunda Rohani mau sholat nih. Mau sholat asar nih. Ada uni, ada uni, ada uni. Oh ada. Oke, closing dulu Bunda Rohani dulu ya. Bang Pudin. Buka aja mic ya Bang Budin, ngomong aja di atas Bang. Udah duduk itu. Muslim Kristen Bang Budin Munti. Sorry. Halo Bang Pudin. Jangan bilang ini saya Pudin Ibrahim ya, ngejar-ngejar aku dia, takut aku merinding sebulu-bulu aku. Bukan, akunnya kecil sih ini. Saya Budin mah besar. Oke, baik. Lin, halo Lin, halo Lin. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Kakak Lin muslim atau non muslim? Enggak, hanya mau bilang jujur, saya ini mau bikin pengakuan ini. Awalnya aduh ampun, dia minta maaf deh sebelumnya, gede banget sama Uni gitu. Soalnya kan minta maaf ya, awal-awal saya tahu komalnya Uni itu nih selalu ngegas, minta maaf jangan marah dulu ya. Iya. Tapi endingnya enak kok ini. Terus tidak mau mendengar gitu. Terus tapi masa iya sih seperti ini? Kayaknya enggak deh. Saya ikutin. Tapi semakin kesini mungkin karena udah keseringan berinteraksi kali ini ya. Banyak banget bisa dikatakan kalau misalnya ada 1000 derajat, 1000 itu mesti itu deh perubahannya. Jadi saya hanya support aja. Saya suka banget yang sekarang, yang stylean sekarang jangan dirubah lagi ya. Gini, Yang- Kakak Lin ini non muslim ya? Iya betul. Oke, mungkin saya harus respon ini sedikit. Kakak Lin sebenarnya saya sudah 6 tahun diskusi. Kakak Lin kalau lihat saya zaman dulu, itu Kakak Lin mungkin mencintai saya lagi, lebih mencintai saya. Jadi begini Kakak Lin, kalau saya bilang manusia itu berprogres dan berproses. Iya. Kita kalau seandainya saya kasih ilustrasi begini Kakak Lin. Kakak Lin lihat siapa namanya Mike Tyson. Mike Tyson itu sangat brutal kalau dia ada di ring tinju. Tapi ketika dia di sasana latihan, dia mungkin akan ngajarin orang cara meninju yang baik. Dia akan mengajarkan orang ini di suasana latihan. Nah, di dalam sosial kehidupan dia tidak akan nonjok-nonjokin orang. Nah, saya dari dulu, kami Islam itu Kakak Lin, kami diperintahkan untuk letakkan dirimu di tempatmu. Kalau kita misalkannya berada di dalam perang argumentasi, itu vibe-nya memang rusuh. Nah, bisa jadi Kakak Lin pas melihat saya itu pas ketika saya sedang debat lintas agama dalam keadaan ke-trigger dan sedang membalas begitu. Nah, makanya saya bilang tadi ada yang namanya aksi, ada yang namanya reaksi. Apakah yang saya lakukan itu adalah sebuah aksi atau reaksi? Tentu perlu ketenangan dalam menyikapi itu. Apakah saya sedang menjawab, apakah saya sedang menyerang? Nah, tapi saya, Kakak Lin, saya ini saya manusia. Kakak Lin itu manusia. Secara personal kita tidak punya urusan. Saya tidak pernah berkontribusi untuk kehidupan Kakak Lin. Saya tidak pernah kirim uang. Saya tidak pernah ngatur kehidupan Kakak Lin. Jadi sebenarnya secara personal saya tidak punya masalah dengan Kakak Lin. Hanya saja karena saya adalah pendiskusi lintas agama, memang wawasan saya, kajian saya itu antara agama Islam dan agama samawi lainnya, dan agama pagan dan agama-agama. Karena wawasan saya itu melulu tentang agama. Jadi ketika saya menyampaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan saudara saya yang Kristen selama ini yang mereka imani, membuat saudara-saudara Kristen saya yang lain itu mereka tidak cari tahu dulu apa saya benar atau tidak, tapi mereka ke-trigger, akhirnya menuduh saya menghujat. Contohnya terjadi kayak Dosma Sijabat lah, dia bilang saya menghujat dengan menyamakan doktrin Tritunggal dengan kelamin pria. Padahal itu video potongan. Apa dia tahu kalau saya sedang mengutip perkataan orang Kristen? Ternyata saya punya datanya. Saya sedang mengutip perkataan orang Kristen untuk mengajarkan kalian kalau diskusi sama saya nggak punya data nanti kayak gini. Masa menyamakan kelamin pria dengan Tritunggal? Nah, atau masa kalian percaya Tuhan itu mati, terkutuk? Itu kan namanya pertanyaan kritis. Cuman
saya diharamkan untuk menyakiti orang kafir. Dalam arti kafara ini bukan bodoh ya Kak. Kafara ini artinya menutup diri, yang mana dia tidak mengganggu stabilitas keamanan kita. Justru kata Rasul saya, andai saya berlaku zolim kepada orang yang tidak beragama Islam, dia terzolimi, kakak Lin terzolimi sama saya, tersakiti sama saya, nanti ketika di yaumil hisab, orang yang berperkara dengan saya itu pertama kali Rasulullah. Berperkara sama saya, Rasulullah tuh tidak anggap saya sebagai umatnya, takutnya tuh. Percuma saya sholat, sholawat, percuma ibadah, Rasul saya belum tentu ngakui saya sebagai umatnya. Gimana saya mau hidup beragama kalau saya melanggar apa yang dilarang Rasul saya? Jadi saya harus tempatkan diri saya di tempatnya. Nah, Kakak Lin kalau lihat saya bertengkar itu makanya kadang saya lagi debat sama satu orang tuh kalau bisa jangan masuk yang lain. Karena kalau masuk yang lain ibarat kata saya lagi bertinju di ring tinju, oh ada orang masuk untuk bantuin, ketonjok dia. Kayak gitu. Makanya saya sekarang ini lebih senang itu ditanya aja. Kalau teman-teman Kristen itu memang belum pernah belajar secara akademik dan otodidak sistematik, walaupun otodidak harus sistematik ya. Belajar komprehensif itu kan meluas tuh. Belajar sistematik itu kan teratur, terukur tuh. Tapi kalau tidak pernah belajar secara seperti itu, walaupun tidak di akademik, jangan dulu debat dengan saya. Karena saya khawatirnya ketika saya berdebat saya kasih data lagi blunder 5-10 kali blunder, akhirnya diolok-olok sama saudara-saudara saya Islam, nanti dikatai umat bodoh kali. Akhirnya apa? Egosentris terganggu. Paham ya, manusia ini ada rasa ego ya. Iya, jadi gini Kak, kemarin itu jadi sekalian pengakuan juga. Jadi awalnya saya akhirnya pengen merhatiin Uni itu. Saya ada bukan curhat sih, bilang ke salah satu pendeta gitu. Kebetulan buka komen juga, bilang, Bapak tolong deh itu diskusi sama si Uni Rifa. Saya tidak tahu sih kok nomor akunnya apa, pokoknya cari aja di TikTok gitu kan. Oh ya pernah Bu, itu saya udah pernah sama beliau gini positif, vibe positif banget. Tapi begitu baca komen di bawah dibilang begini, Bapak nggak usah dirokan itu apa Islam ngaku Kristen. Kok begini? Perasaan saya nggak ada nyinggung mengadu domba. Saya bilang, tolong deh sekali-sekali debat sama Uni itu kok sepertinya beliau banyak banget mengerti gitu loh, dan kayaknya kok nggak pernah mau mengalah. Kan tidak ada ya unsur adu dombanya ya? Ada nggak kira-kira? Ya Kakak Lin kan minta tolong, intinya gini, Kakak Lin minta tolong supaya Bapak Pendeta diskusi sama saya. Kakak Lin diserang sama orang Kristen sendiri kan? Iya. Nah itu dia namanya Kak, kita di ruang lingkup sosial media ini orang itu terburu-buru menghakimi. Sama tadi saya bilang sama saudara saya yang di bawah, kalau kita ini terburu-buru menghakimi, ini sama kayak kita kehilangan dompet lalu kita teriaki orang lain maling. Orang itu udah babak belur dihakimi, baru nanti kita cari bukti dia mencuri atau tidak. Ini yang nggak boleh. Maka saya belajar dalam agama saya itu, pertama dalam azas hukum saja lah, nggak usah bawa agama. Kalau menuduh itu harus ada bukti. Dia bilang kakak adalah orang Islam yang menyamar, padahal kakak cuman ngajak Bapak Pendeta berdiskusi sama saya. Kenapa? Egosentris Kak. Egonya orang Kristen itu seolah-olah kakak mau mengatakan bahwa ayo Pak, hanya Bapak Pendeta yang bisa debat sama Uni. Jadi dalam pikiran mereka kakak itu mengakui bahwa saya itu mengerti gitu. Jadi itu menyakiti mereka. Karena mereka menganggap saya ini penghujat. Iya, itu sebenarnya yang terjadi. Katanya sama kayak tadi saudara saya di bawah. Nah, iya akan diserang personal. Nah, saudara saya yang di bawah tadi tuh. Tadi abang tadi kan baik tuh, sopan sama saya. Nah, tiba-tiba teman-teman saya di bawah bilang oten gini. Nah, saya tanya, yang dibilang oten itu siapa? Ada nggak yang dari tadi menghujat di sini? Kan nggak ada. Kalau ada typingan di bawah, balas typingannya. Jadi gini nih, kalau mau membalas typingan orang yang menghujat, tag dia. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kita tahu nih, bahasan agama ini sangat-sangat sensitif. Setiap orang merasa itu punya dia. Maka supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kita tuju kepada siapa kita bicara. Misalnya mau menjawab ini, jawab itu, typing itu, klik itu. Tapi kalau bilang oten goblok, oten gini, ya berarti kan orang Kristen, artinya berarti seluruhnya. Artinya nanti orang yang baik kayak kakak ini terganggu. Loh, saya salah apa? Saya di sini kan nggak nyerang, kok saya dikatain bodoh. Jalannya Uni. Akhirnya kan saya gitu. Oke, akhirnya kan kalau enggak kan saya nggak masuk ke komalnya Uni. Saya semakin benci. Ya. Sebenarnya Nah, jadi itu kakak.
Ya siap kakak, lanjut. Apa namanya? Saya itu terlahir dari keluarga dua agama. Terus tapi saya kan sama ikut papa. Tapi mama saya tidak pernah melarang, tidak pernah melarang sama sekali. Begitu almarhum itu begitu ikhlasnya semuanya. Terus saya puji Tuhan ada rezeki, mama saya pergikan umroh, haji, semua sudah. Terus nggak tahu mungkin dia merasa semakin tua hanya bilang gini, mama sampai doain ya nak, gitu, ke-trigger gitu. Akhirnya saya tidak tahu keputusan saya betul apa tidak. Akhirnya kita pergi ke tanah suci bersama-sama. Saya putuskan ke sana. Tapi mohon maaf sekali, saya pulang dari sana semakin yakin dengan keyakinan saya. Itu kan pilihan ya Uni ya, orang tidak boleh menghujat ya. Iya betul. Tapi puji Tuhan mama bisa menerima dengan ikhlas gitu, karena banyak hal yang sebenarnya mungkin saya hanya salah ini Uni, bisa guru. Saya nggak bilang ustadz ya, kalau ustadz kayaknya nggak cocok deh dikata salah guru gitu loh. Jadi ya begitulah. Tapi memang sudah jalannya Kakak gini. saya. Karena saya mau sholat asar nih kakak Lin, supaya kakak Lin ya, supaya kakak Lin sedikit mungkin saya tidak mengarahkan, saya tidak mau saya bukan orang yang menunjukkan dulu nih, tapi saya mau berbagi nih. Jadi gini kakak Lin, kita ini semuanya beragama dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, itu fix, kecuali memang yang beragama kayak Bang Faruk nih. Ya, dia berpindah keyakinan karena dia pencarian. Nah, tapi kalau kita yang dari kecil, artinya kita dapat dari orang tua kita. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita menguji apa yang diberitahukan oleh orang tua kita, kan begitu ya? Iya. Sejauh mana kita sudah menguji keyakinan kita. Nah, kalau kita tidak memiliki keberanian menguji karena kita sudah nyaman dengan agama itu, jangan diuji. Jangan diuji. Tetap saja di agama itu, silakan. Berdirilah teguh di agama itu, jangan pedulikan orang lain. Nah, masalahnya muncul ketika orang lain teruji dan terbukti, akhirnya kita terganggu. Maka pertanyaannya, kenapa kita terganggu kalau kita sudah yakin dengan agama itu? Nah, kan begitu. Makanya saya bilang teman-teman yang Kristen, yang dan Muslim dan non Muslim, ini komal pilihan. Diskusi lintas agama ini kan pilihan. Sama, kakak kalau seandainya nggak berminat nonton boxing, kakak mau nonton? Iya, tidak toh, Tidak, ya sudah, sama, itu selera. Kalau saya tidak suka nonton bola, saya nggak usah nonton bola. Saya nggak suka nonton bola, tapi nonton bola terus mengkritisi orang yang nonton bola, ngapain kalian nonton bola? Ini gini-gini. Saya nggak suka, kan lucu. Nah, makanya komal diskusi lintas agama itu pilihan. Yang mau silakan masuk, yang tidak tinggalkan. Nah, saya sendiri adalah orang yang berusaha sekolah kuliah saya itu Kak Lin. Saya kuliah bukan ingin jadi dosen atau ingin jadi apa-apa loh. Karena kalau untuk kehidupan secara ini saya udah nggak peduli lagi tentang jabatan dan segala macam. Saya kuliah itu untuk saudara-saudara non Muslim Kak Lin, untuk meluruskan mereka yang salah memahami Islam, untuk menjawab mereka ketika bertanya Islam, dan untuk mengcompare apa yang mereka pahami tentang Islam dengan agama mereka. Kalau saya ambil komunikasi penyiaran Islam, itu ada mata kuliah namanya Kristologi. Nah, secara autodidak saya boleh mengkaji agama orang lain, membandingkan dengan agama saya sebagai uji atau kritik terhadap agama lain dalam ranah akademik. Jadi saya kuliah itu justru mendedikasikannya untuk teman-teman non Muslim. Makanya ketika saya belajar di kampus, belajar autodidak, baca jurnal, baca buku, itu saya hadir ke ruang pabrik di sini bawa materi-materi segar yang mana kita diskusikan bareng. Jadi kalau tidak mau jangan. Kan saya bilang, kalian yang awam jangan ajak saya debat. Karena nanti ketika kalian ngomong saya tampol, malu, tampol lagi, tambah malu, tampol lagi, akhirnya apa? Sakit hati, keluar hujatan. Semakin suka sama Uni. Ya udah Uni sholat dulu. Terima kasih. Siap, saya sholat dulu ya. Ini berkat Tuhan juga kita bisa bicara. Setidak satu orang sudah mulai sadar, tapi tetap kita berkeyakinan kita masing-masing. Ya. Semoga selalu Uni ya. Terus sama-sama kalian, Bang Faruk, ambil alih Bang Faruk, saya mau sholat. Biar flu-nya cepat sembuh, kasihan. Iya. Ini saya ada ini Kak, ada namanya apa namanya polip, ada daging kayak agak membesar ya. Malam. Jangan dimasukkan hati orang-orang bicara, sudah kasih tinggal mereka. Sudah terbiasa, sudah terlatih ya. begitu. Sehat-sehat selalu Siap ya. kalian, terima kasih kakakku. Ya. Bang, ya sama-sama. Bang Faruk ambil alih, aku mau sholat asar. Silakan Bang Faruk. Ada kegiatan kayaknya Bang Faruk juga.
Gak apa-apa, lanjut aja dulu sholat. Iya. Parutnya lagi menghayal tuh, parutnya. Ada di sini Dinda. Jadi sepakat ya sama yang dikatakan ini ya. Kalau Parut kita Agilnya udah ngomong itu. dengar dulu Dinda, bentar Dinda. Ya, kalau kita berdiskusi itu jangan menghujat. Jadilah kalian pendiskusi dan pendebat seperti Babang Faruk ini gitu. Anjing kau. Kan? Udah nginam. Botak. Kau aja menghujat botak. Gimana? Batak sesat kau. Unik kayak Bang, udah Batak apa-apa, yang udah sesat kayak mana, Bang? dimaki-maki aku. Kena. Kenapa Bang Kak? Edi yang nggak sesat itu kayak mana, Bang? Kayak mana Batak yang nggak sesat itu? Makanya aku bilang teman-teman ya, dari semua apologet Islam, kurasa aku yang korban teman-teman. Aku aja terus dimaki-maki. Kau nanti jangan gitu kok Edis, nanti ku telepon mamamu, marah kau nanti. Botak, jangan ada sampai ke orang tua botak. orang Batak yang nggak sesat itu kayak mana, Bang? Belum pernah tahu pula aku ada standarnya itu. Kayak mana, Bang? Coba. Ini kayak si botak itulah. Ini. Yang nggak sesat kayak mana? Ada standarnya. Hah? Ada standar orang Batak yang nggak sesat, tahu Bang? Kayak mana? Gak sesat. Ah, yang kayak mana orang Batak yang nggak sesat itu kayak mana standarnya? Enggak, aku yang bilangnya sesat, bukan yang nggak sesat. Si botak ini Ya, jalur yang sesat nggak nih. sesatnya kayak mana supaya kami tahu kalau kami tuh Bang Faruk ini Enggak gini sesat loh. atau enggak gitu. Gini loh, betul. Dinda, Si botak. Dinda. Kayak mukanya kayak anjing. Jadi gini Dinda ya. Dari Dinda, abang cara mukamu itu udah gini Dinda, abangnya pilih botak supaya jangan kalian bilang anjing. Apa kau berdiri kau anjing? nanti kalau aku gondrong kalian bilang menghujat. Ya kan? Makanya aku milih botak. Timur lah anjing. Aku kok hujat lagi aku. Cuma Emang kayak tai mukamu. Kayak tai. jadi kau mau apa ini? Mau diskusi kita? Jumpa kita berantem yuk. Ah, besar mulut kau. Kita bertumbuk. Mau Kalau kau? laki-laki itu nggak kayak gitu, mau bertumbuk nggak kayak gitu. Bertumbuk kau. Ayo, main tumbuk kita yuk. Betul. Di mana? Nanti aku telepon mamamu dulu ya. Hah? Oh, aku telepon nanti mamamu ya. Kau yang berak celana di samping rumahku kan? Hah? Pengecut Telepon mamamu. kau. Takut kau kan? Pengecut kau. Masih beres Iya, kan? mana ya kau di mana-mana gitu. Iya, Dia kuberak. berak celana samping rumahku ini. Iya. Mukamu kuberakan kan gitu. Kuberakan kayak tai mukamu. Dan dia rata-rata kayak gitu berarti, Bang. Dan turun lah kau. Jorok ya. Ah, Tai kau. Kayak gitu Makanya standar saya orang bilang, Batak nggak teman-teman, sesat coba banyak lah. maksud dia ya. makanya berkali-kali saya bilang teman-teman, saya nggak muji diri ya. Apologet Islam yang jadi korban itu selalu aku loh. Aku apa? Insya Allah ya, aku tuh nggak pernah menghujat lo. Tapi setiap aku berkata dibilang menghujat gitu loh. Dan aku hampir nggak pernah nyerang pribadi kalau nggak aku diserang duluan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau mereka datang kemari aku aja terus dihujat. Ya kan? Makanya aku bilang, udah nengok aku kayak gini dibikinkan oten-oten itu, masih mau kalian lagi jadi apologet? Mau kalian jadi apologet? Ya? Masih mau kalian jadi apologet? Habis kita dibikin orang ini, Bang. Habis, Bang. Di satu sisi mereka mengatakan mereka ajaran kasih. Tapi ya wallahi, selama aku di dunia TikTok ini, aku belum temukan satu pun oknum Kristen yang mengamalkan ajaran kasih. Nggak ada. Nggak ada. Dia memaki aku, tengok. Dia memaki aku, mengumpat aku. Ada ku balas, nggak mau ku balas. Karena apa? Aku memahami teman-teman. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sakit. Kenapa sakit? Dia memelihara kebencian dalam dirinya. Dan Allah telah menyatakan itu dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam hati mereka sungguh besar kebenciannya terhadapmu. Mereka itu orang kafir. Dan telah dia nyatakan melalui lisannya.
Nggak perlu. Makanya aku bilang berkali-kali, aku ngadapin orang kayak gitu, saya anggap itu adalah orang-orang yang ODGJ. Orang gila. Kalian dimaki orang gila marah kalian? Kan enggak kan? Dimaki orang gila kalian, sakit hati kalian? Kan enggak kan? Kalau kalian dimaki, ya, dicaci sama orang gila, kalian sakit hati, berarti kalian lebih gila daripada orang gila. Gitu loh. Makanya Bang Faruk nggak tersinggung, tapi kalau udah menghujat, sedikit saja aku dengar dia menghujat agamaku, aku buang. Gitu. Tapi kalau aku yang dimaki-maki dia, menghujat dia nggak masalah. Insya Allah aku masih bertahan gitu loh. Dan insya Allah sedikit pun, ya, aku tidak akan tersinggung karena saya yakin, ya, cacian dan makian dia itu tidak menggoreskan tubuhku sedikit pun. Ya. Tapi kalau tubuh kita yuk begini, aku di media sosial kayak gini, aku nggak pandai Bang, nggak pandai aku gitu loh. Laki-laki itu sudah tahu jalannya, bagaimana caranya ketika dia menunjukkan kelaki-lakiannya, nggak kayak gitu. Betumbuk kita yuk, kalau kita nggak pilih gitu, betumbuk kita yuk, betumbuk, ayo, ya ayo di mana, sekolah di mana, ayo, di mana, habis energi belum jadi betumbuk. Belum jadi betumbuk, habis energinya. Kaulah di mana? Kaulah di mana? Kaulah di mana? Habis energinya. Kalau memang laki-laki, dia DM aku, minta nomor WA, ketemu di mana? Pang, gitulah. Ya kan, baru keren. Oke, kita sapa dulu baru bergabung. Ya kan, baru tadi apa? Seju omongan Udi Rifa kan sama Oten yang satu. Masuk kena aku coba lah mas. Jair dong. Baru aku ngomong, diam aku dari tadi Bang. Oke, Subowo, selamat bergabung. Subowo. Assalamualaikum Bang Faruk. Silakan Bang, ada mau sampaikan Bang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya semoga dan mendoakan Abang Faruk, Gurunda Faruk ini, Uni Rifa dan Ustadz Bejo supaya senantiasa diberi kesabaran dalam menghadapi hujatan-hujatan Abang Faruk. Amin. Izinkan saya Alfa belajar bersama teman-teman apologet Islam lainnya, Uni Rifa, Bang Faruk, Ustadz Bejo, dan minta dukungannya sedikit supaya akun ini di follow supaya biar bisa cepat on cam gitu. Terima kasih. Iya, insya Allah next dulu Bang ya. Kalau mau follow di akun ini, izin Bang, kita harus mengenal dulu satu sama yang lainnya. Saya tunggu kenal dulu Abang, siapa Abang gitu loh. Tapi kalau aku udah kenal, aku akan promosikan. Tapi kalau belum mengenal, ya lebih dalam lagi tentang Abang, Bang Faruk belum berani ngajak teman-teman untuk follow Abang ya. Kita kan sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, baru aku udah kenal Abang, baru kita minta teman-teman untuk follow. Ya Bang, sebelumnya ya. Baik, terima kasih Bang Faruk. Mohon izin dan bimbingannya Bang Faruk. Ya, Cai dongeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongengnya cair. Sabar dulu kok adik. Adik ada dengan sabar dulu. Dongengnya cair. Girin dulu kita sapa adik ya. Girin, sama bergabung Girin. Dongengnya cair. Halo Girin. Oke, Eda Azman, Islam Kristen, Dinda, Eda Azman, Islam Kristen. Ya, orang apa rekaman ini? Ulang-ulang aja ngomongnya apa? Eda Azman, Islam Kristen, Dinda. Aduh, iya kenapa ini tidak mau bagus ini? Udah sempat kasih apa orang ini? Diajak ngobrol ini, nggak nyaut. Islam Kristen. Bukan orang ini Bang. Ya. Hah? Ngobrol. Tidak dibawa dulu Dinda ya. Bukan manusia kayaknya. Tenangkan dulu dirimu ya. Kalian pikirmu udah ngadapin Oten wi?
Sadai. Enggak minum tua kau siang ini kan? Sadai. Selamat siang. Siang enggak minum tua kau kan? Ini mau bumi baru. Enggak mabuk kau kan? Jangan asal mabuk aja kau naik. Ini enggak mabuk. Baru kena mau bumi. Wih, diskusi lah. Jangan mabuk aja. Oke ya. Baru Apa yang kau bahas tadi? Kau minta naik. Kau tadi minta naik. Dan ini, dari kemarin saya sudah diskusi sama si Faruk ini, belum ketemu aku jawabannya yang kemarin tuh aku. Apa itu jawabannya Faruk? Kau tanya apa? Nah, aku tanya kan gini, kan di Al-Quran abang si kami, siapa itu? Itu yang kutung-kutung dari si Faruk ini enggak dijawab-jawab pula. Sampai sekarang. Makanya itu udah dijawab kemarin. Aku ada kok kemarin itu udah dijawab. Kau nggak dengar mah? Mungkin kan kau saya karena mabuk kemarin. Makanya aku bilang jangan mabuk kalau lagi naik. Jadi kalau orang jawab, kau ngerti. Ya kan kita diskusinya. Saya mau baru Bang Faruk ini. Kayak gini lah kalian bilang kan, sabar. Ngadapi Oten sabar. Ini menghujat dia cobalah. Dia nisbatkan di depan kata si kami. Kata si itu untuk makhluk. Sementara kami itu keagungannya Allah. Cobalah si kami. Kalau kita bilang si Yesus, cobalah. Enak, mau kalian diskusi sama orang kayak gini, sabarlah kalian hadapin kalian. Belum lagi diskusi. Udah Bang Faruk saya bertanya Bang Faruk. Aduh, lei Faruk. Saya bertanya loh, siapa itu kan gitu. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Quran kami itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia kan Quran kami ya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kan mana saya tahu Bang Faruk kan itu kitabmu. Masa kau tanya saya? Sudah terbukti Dinda ya, nggak bisa lagi kita teruskan diskusinya. Tahu aja nggak tahu apa-apa gitu loh. Apalagi gimana pula aku mau menjelaskan ke kau, dengar. Tapi aku jelaskan sikap ke kamu ya. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Jibril itu dalam bentuk bahasa Arab. Sementara kami itu bahasa Indonesia. Jadi kata kami itu bukan Quran, tapi terjemahan. Terjemahan Quran itu bukan Quran, tapi ya bahagian dari Quran yang diterjemahkan. Quran kami tidak ada kata kami, yang ada kata nahnu. Nahnu di situ mengarah kepada keagungannya Allah, bukan kepada jumlah. Tapi kalau kau mau tetap mengkaji kata kami, aku tidak akan nanggapin kamu. Karena pengetahuanmu hanya sebatas terjemahan saja. Udah datang sih. Ya, begini kok kan saya bertanya, kan saya butuh jawaban. Kan gitu. Jawaban itu tadi dijawab. Kemarin juga sudah dijawab. Masalahnya apakah kau paham dengan jawabannya? Karena ilmu tadi kata Bang Por memang nggak sampai. Justru saya tidak paham. Al-Quran itu bahasa apa aja kau nggak tahu. Ya, tadi sudah diberitahukan. Al-Quran itu gitu. dalam bahasa Arab. Kau nggak mau dengarkan? Bahasa Arab tidak menggunakan kata kami. Kata kami itu bahasa Indonesia. Yang ada dalam Quran itu nggak ada kata kami. Yang ada nahnu. Nahnu di situ maknanya bukan berarti kami. Bukan hanya kami saja gitu. Kami ini hanya terjemahan. Bagaimana caranya kita orang Indonesia bisa memahami maksudnya. Cara mudah untuk mengajarkan secara dasar, secara awam. Kalau mau tahu tentang apa yang ada disampaikan Al-Quran itu, belajar bahasa Arabnya supaya paham. Nggak menyatakan tentang kami. Oh, itu menyatakan tentang beberapa orang yang banyak. Di situ kami artinya adalah kemuliaan Allah, kekuasaannya. Oke, justru itu yang saya tanyakan di Alkitab kami pun kan di kejadian 1:26 kan gitu. Bahasanya kata kita marilah kita, kan gitu. Kita itu kan siapa? Kan gitu. Jelas di sana. Maksudnya bahasanya itu juga kekuasaan jadi, Bapak yang Maha Besar. Ngerti kau makna kita di situ dalam Biblemu? Kita itu bahasa Ibrani loh di situ.
Iya, Indonesia. kalau kita Bukan bahasa Ibraninya, ya, Apa Nah, maknanya di situ? merujuk ke Elohim juga, ya. Berapa banyak? Berapa banyak? Nah, Berapa banyak? bahwasanya dikatakan di sana kan gitu jelas di sana Berapa siapa itu banyak? Elohim kan gitu Bapa, Firman dan Roh Kudus kan satu itu. Bahwasanya kan jelas. Berapa banyak jadinya kata kita di situ? Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan. Oke kan kalau kita berarti persatuan. Hah? Ya kita namanya Itu coba kau persatuan. jelaskan. Seperti tadi saya jelaskan bahwasannya kata nahnu dalam bahasa Al-Quran, Ya, itu Ya. dalam bahasa Arabnya menyatakan tentang kemuliaan kekuasaan Allah. Karena dia bukan menyatakan tentang jumlah komunitas beberapa orang, tapi itu adalah kekuasaan. oke. Ya Maknanya. saya Nah, bagaimana dengan kata kita yang tadi kau kan sebutkan tentang penciptaan kita itu manusia? kesatuan. Coba Artinya bahasanya apa di situ? Tahu nggak kau bahasanya apa? artinya kita itu Kata kesatuan. aslinya apa? Kata aslinya apa kau tahu di situ? Hah? Kata aslinya apa di situ? Bukan bahasa Indonesia di situ. Ya Itu kan Elohim. perjanjian lama bukan bahasa Indonesia. Hah? Elohim. Apa kitanya di situ? Ada dalam Bukan bahasa Elohim di Inggrisnya. situ. Ini nih, ada dengar bahasa Inggrisnya di sana. Nah kan gitu, bahasa lama kan ini Bible logos, perjanjian ini. lama itu bukan bahasa Aduh. Inggris. Ini kan. Bukan bahasa ini. Inggris perjanjian lama itu bahasa Holy Ibrani. Spirit. Pakai bahasa Nah. Ibrani dia, El Shaddai. Hah? Pakai bahasa Ibrani bukan Inggris. Bahasa Ibraninya apa katanya? Kata-kata bahasa Ibraninya apa? Kita. Loh, kan sudah aku bilang bahasa Ibraninya itu Elohim. Kan gitu, Elohim itu artinya dia karena siapa itu Elohim itu Gak aku Bapa, baca berarti ya Bible. Firman dan Roh Kudus kan itu satu. Berarti kok nggak tahu di Biblemu itu bahasa aslinya bahasa Ibraninya kata kita itu menggunakan kata apa? Bukan kalau Elohim di situ. dikatakan kata kita itu kesatuan. Kalau kami itu merujuk banyak, satu lebih dari satu. Kalau kata kami, kalau kita berarti kesatuan. Gitu. Cara memahaminya. Berarti di sana. Coba kau buktikan kalau dalam bahasa Ibrani yang dituliskan dalam marilah kita menciptakan manusia itu adalah menyatakan banyak. Loh. Apa kata aslinya, maknanya apa saja, kaitan dengan kata-kata Oke. berikutnya apa, sehingga bisa dikatakan itu adalah ini. satu. Ini Adalah ruah terdiri Elohim dari Bapa, Roh, dan Firman. Coba. Dengar dulu ini Ya, bahasa coba, Ibraninya. Dengar dulu ruah Elohim and Holy Spirit. Itu bahasa Inggris yang kau baca. Bahasa di sana. Bahasa Ibrani. Alamak. Itu bahasa Inggris yang kau bawa. Bahasa Ibraninya Ini mana? ruah Elohim artinya roh Elohim itu firmannya dan firmannya. Yang ditanya apa tadi? Katanya apa? Marilah kita menciptakan manusia. Nah, kan gitu kan? artinya kan ada gini, ruah Elohim bahasa itu Ibrani? ada dengar. Bapak punya roh ya, rohnya itu diajak untuk menciptakan. Ya. Kan itu satu. Bapak dan rohnya adalah satu. Gitu ya. Yang ngajak siapa? Ya sang Yang sumber. ngajak dia siapa? Ya sang sumber. Ya sang sumber itu siapa? Iya, woi hote pape. Oke, yaitu pape Tuhan bukan? Sang sumber sesembahan. Iya, Tuhan bukan. Alamak, Paruk. Di mananya kau titik terangkap Bang Paruk? Yaitu Fave itu, sesembahan itu Tuhan bukan. Alamak, ini aneh Paruk. Di mana-mana pun sesembahan sama Bang Paruk, itu namanya sudah Tuhan. Ngapain Tuhan, lagi ditanya? Oke. Roh yang diajak oleh yaitu Fave Tuhan sesembahan itu tadi, Tuhan bukan. Roh yang diajak itu Tuhan bukan. Kan bagian dari diri sendiri juga, kan rohnya. Aduh, alamak. Duh, rohnya. Tapi rohnya kayak mana ngajak? Gimana kau maksudnya? Nah, Ya, itulah Bapak, baru ngajak itu rohnya. pertanyaan bagus. Bang Paruk. Biar keterangkan Bang Paruk ya. Gini, Rohnya bentar, ini, dapat Bang poinnya. Paruk, Gini, itulah yang dapat namanya poinnya. firman. Gini, biar dapat poinnya. Bang Paruk ya. Dalam Kejadian 1 nomor 26 kan dikatakan, marilah kita ciptakan manusia. Oke. Di situ kan tertulis kata kita. Oke. Kita di sini mengarah kepada jumlah atau eksistensi. Eksistensi Bang Paruk. Eksistensi, Le oke. Paruk. Ya. Kita di situ siapa? Kita itu namanya Bapak, Firman dan Roh Kudus.
Kalau ada kata dan, berarti lebih dari satu, Dinda. Iya kan? Ini Oh, belajar nama bahasa ini. Indonesia. Nah ini ya. Kalimat yang disambung dengan kata Oke, dan. nah ini bibir dapat ini. Nah, bibir dengar dulu ini. Rohmu, apakah bagian dari badanmu? Apa? Rohmu, apakah bagian dari badanmu? Mau kau samakan aku sama Tuhanmu? Loh, loh, Masa kau kan samakan aku sama Tuhanmu? ada hari ini. Masa aku yang mau kau bikin analogi untuk Loh. menjelaskan Tuhan? Karena Bang Faruk, karena Tuhan kami Bang Faruk segambar dan serupa. Nah, manusia segambar dan serupa dengan dia. Tidak. Nah, gitu. Di situ kan tertulis kata kita. Kita di sini Betul. mengarah kepada eksistensi bukan jumlah. Jika mengarah kepada eksistensi kata kita itu siapa? Loh, kan sudah aku bilang Bapa, Firman, Roh Kudus. Oke, Bapak, Firman, dan Roh Kudus. Oke. Sekarang coba sebutkan di dalam kitab Taurat ya eksistensi dari Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ketika itu? Oke. Nah, sudah aku bilang Ya. dari Bang Faruk ini. Ya, Genesis tunjukkan 1 eksistensinya ayat Roh Kudus 2 dalam- Bang Faruk. Dalam perjanjian lama. Iya, dengar dulu. Ayo, dalam Genesis 1 ayat 2 Bang Faruk. Hah? Nah, Ruah Elohim. Elohim Dalam apa? Ruah. Ruah Elohim. Iya, di mana tertulisnya? Alamak, ini. Sudah aku bilang tadi Bang Faruk. Biar saya bacakan ya. Genesis 1 ayat 2 ya. Nah. Tunggu, saya bacakan itu. Di mana datanya? Biar abangnya buka di sini cepat. Di mana datanya? Oke, buka di dalam Kejadian 1 ayat 2. Ayo buka. Kejadian 1 Ayat 2. 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap Ya, betul. gulita menutupi samudra raya. Betul. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan Iya, air. itu Bang Faruk. Apa? Sampai kan ruah Elohim melayang-layang. Kan di situ bahwasanya Bapak sang sumber itu punya roh. Itu yang namanya Firman dan Roh Kudus. Iya, ketika roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, Bapaknya di mana? Roh Kudusnya di mana? Loh, kan dikatakan di sini Kak, bahwa Bapak itu punya rohnya yang disuruh melihat bahwa ciptaannya sudah baik. Oh, pada saat itu ya tubuhnya Bapak, ya roh keluar dari tubuhnya Bapak, gitu. Betul. Berarti Bapak pada saat itu bangkai. Pernah jadi bangkai Maka Bapak ada Bang sumber. Faruk. Ini. Kalau namanya Maha Kuasa Bang. Lai Faruk. Ini apa dulu? Jadi bangkai lagi. Namanya Maha Kuasa Bang. Lai Faruk. Nah, ini apa dulu Lai Faruk? Namanya Maha Kuasa Lai Faruk. Bisa sih segala-galanya. Bisa. Itu enggak maha kuasa. Enggak aja kau. Gini Namanya Dinda, kalau maha kau memahami konsep maha kuasa dengan Dinda. Yang maha kuasa ini. itu ketika dia menyatakan kehendaknya, dia tidak butuh apa-apa dan dia tidak butuh siapapun. Bahkan dia tidak butuh ini. siapapun. Memang betul kata Ketika dia sang tidak sumber butuh yang siapapun. kau nggak ada isinya kau. Dari tadi nggak ada isinya kau. Ketika sang sumber kau katakan harus mengeluarkan roh dari dirinya untuk menciptakan manusia, berarti dia membutuhkan sesuatu, perlu berbuat sesuatu. Apa yang dia Iya, buat memang. itu mengeluarkan roh dari dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Gimana kau bikin Dulu. Belum lagi ketika ditanya datanya samamu, makanya aku bilang kalian Kristen jangan tersinggung. Kalian masuk tetap Kristen karena kalian menipu. Ngari. Aku tanya sama di mana datanya? Bapak mengeluarkan roh dari tubuhnya, di mana datanya? Oke, Kejadian 6 ayat 3. Lihat Oke, di situ. Bapak mengeluarkan roh dari tubuhnya ya. Ya. Betul. Kejadian 6 Nah, nomor bukan. 3. Kejadian 6 nomor 3. Kita baca. Betul. Nah,
rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Selamat datang di Karena manusia kebenaran. itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Data apa kau kasih ini? Selamat datang di Data kebenaran. apa kau kasih ini? Yang kukatakan, di mana datanya? Bapak mengatakan rohnya dikeluarkannya dari tubuhnya. Kan Bukan itu manusia. Faruk, aduh di mana sih pikiranmu? Aduh, dulu makanya deh Faruk. Di Kalau mana membaca datanya? itu harus tahu Makanya artinya. aku katakan ini. Ya, nggak Faruk. Nah ini. Kalau sang sumber berfirman rohku berarti kepemilikan dia, bukan Yang itu manusia. kukatakan gini Dinda, kau jangan lebar. Ketika kau sampaikan tadi kejadian 1 nomor 2, di situ roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Kan ku tanya, bapaknya Oke. di mana? Ah, sang sumber Bapaknya itu. di mana? Oke, itu pertanyaan bagus Bang Leparuk. Tadi itu yang Bapak sang kutanyakan sumber sama itu kamu. apa? Berer dikira Anda. Kira Ketika dia, Tuhan Elohim. melayang-layang di atas permukaan air, rohnya melayang-layang di atas permukaan air, bapak Oke. di mana? Di kerajaannya. Di kerajaannya. Betul. Oke, berarti rohnya meninggalkan tubuhnya. Betul. Nah, berarti pada saat itu bapak dalam posisi bangkai. Loh. Nah, Ketika iya roh- makanya Tunggu. nggak nyambung Ketika otak membahas roh- itu. Ketika Ya. roh meninggalkan jasad, bukankah jasad itu disebut bangkai? Kalau dikatakan Tuhan Bang Faruk, tidak ada yang mustahil bagi dia. Oke, jika memang itu kehendak Tuhan, di mana tertulis rohnya Bapa, rohnya Yetopape pergi meninggalkan Yetopape atau lepas keluar dari Yetopape, di mana datanya? Oke, Kejadian 6 ayat 3. Gak nyambung itu. Ngarang. Makanya dengar ini Ani. Kalau Nggak ada dikatakan datanya itu. dengar ini. Tuhan berfirman, kalau namanya berfirman dalam Faruk, dia yang ngomong kepemilikannya sendiri. Ah, bukan dari manusia yang berfirman, bukan. Dengar dulu, Dia Dinda. yang berfirman. Dengar dulu, kita kaji ya. Kitab Kejadian ini adalah kitab ya yang disampaikan kepada Musa, kepada Bani Israel, betul? Betul. Oke, Bani Israel mendengarkan ini dari lisannya Musa, betul? Betul. Bukan dari sama aduh ini. Tuhan Jadi yang bersama-sama membacakan dengan Musa sampai Faruk. Yang membacakan Taurat ini siapa? Tuh 40 hari Tuhan bersama-sama dengan Musa di Iya, Gunung setelah itu Sinai. kan Musa menyampaikan kan kepada umatnya kan. Loh, bukan hanya menyampaikan, tetapi Tuhan bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Setelah turun kita bahas ke Gunung Sinai, disampaikanlah Taurat ini. Makanya kau nggak pernah baca Bible kau. Nah ini ya, Ulangan 4, namanya nomor 5 44 kitab Musa datanya. Leparuk, biar paham Ulangan kau ya. 4 nomor 44 datanya Ilsadai. Makanya kau. Dengarlah Dengar dulu. orang ngomong Namanya Ilsadai. 5 kitab Musa Leparuk dituliskan Tuhan bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai. Tuhan yang Maka menuliskan. ada 40 hari 40 malam. Tuhan yang Nah. menuliskan. Hah? Tuhan yang menuliskan. Loh, Tuhan bersama-sama dengan Musa di situ. Yang saya tanyakan, ketika kitab itu, firman itu, wahyu itu sudah dalam bentuk kitab, kan Musa menyampaikan kepada Bani Israel kan? Nah gini. Nih, Kalau nih, bicara belakangnya tentang kok. kitab Diam dulu. Leparuk, Diam dulu kau, kitab diam dulu kau, itu diam yang dulu kau. dikanonkan. Diam dulu kau. Inilah bukti bobroknya kitab kau. Coba kau Loh. jelaskan bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Musa ini, coba. Berfirman kata Musa. Dengar ini. Berfirman sayang Tuhan. Makanya di keluaran kayak gini kita, Loh. coba. Loh, Berfirmanlah Tuhan katanya, coba. Gak kayak gini kita. Makanya aku bilang kalian itu Makanya. umat pencuri. Udah nyuri longor. Dengarlah, Faruk. Makanya di sana, disampaikan ya, Tuhan, Faruk. disampaikan Tuhan yang Dengar Musa dulu, kepada aduh, Musa. sabar Dengar kamu. dulu. Disampaikan kepada Musa. Udah? Berfirmanlah Tuhan, kata Tuhan sama Musa. Yang ada kau.
Ya, grammar bahasanya aja berantakan ini berantakan ini. Ini nggak firman Tuhan. Nggak kayak gini gitu loh. Dengar dulu satu hal kita Adalah ngomong firman dulu. Tuhan. Jika ini adalah firman Tuhan, nggak perlu dituliskan berfirmanlah Tuhan, nggak perlu. Jika Itu dia siapa yang berfirman? antara Tuhannya Musa dengan Musa, maka kalimatnya itu seperti Quran. Wahai Musa, rohku tidak Wahai akan Musa. selama-lamanya begitu. Wahai Musa. Musa yang Ya, mana lagi tapi Leparu? paham bahasa Ibrani-nya. Wahai Oh, Nabi, Leparu. wahai Leparu. Rasul, begitu. Musa yang mana Ini lagi? berfirmanlah Tuhan. Ini tipu-tipu dari sini aja udah Mak tipu-tipu. Susah. Dengar dulu Leparu. Musa Coba yang gini mana aja, lagi kau gini aja, masuk? Sada, gini. Coba kau jelaskan bagaimana Tuhannya Musa menyampaikan firman ini hingga tertulis dalam Kejadian 6 nomor 6 ini. Kan sudah aku bilang Leparu tadi. Gimana caranya? 40 hari 40 malam Tuhan bersama-sama dengan Saya Tuhan. tidak tanya itu. Saya tidak Nah, tanya itu. 40 Saya hari, tidak tanya 40 itu. malam Dengar, Nabi El Sadai, Musa. El Sadai. Ah, El Sadai, dengar El Sadai. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa? Silakan. Silakan. pertanyaan yang bagus. Nah, bawa sana Leparu. Sudah aku bilang 40 hari 40 Ya malam Allah. Tuhan bersama-sama dengan Musa. Oh, dengar lu aku ngomong El Sadai. Jangan sampai kukuliah pun nanti mamamu ya. Yang kutanyakan, jika memang ini adalah Mau firman di Tuhan, mana ada datanya? coba kau jelaskan dulu samaku bagaimana caranya Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa. Loh, kan sudah Tuhan dengar bilang, aduh, dengar dulu. Makanya ini teman-teman pakai akal ini ya. Kalaulah yang Tuhannya Musa berkata seperti ini kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kata Tuhannya Musa kayak gitu. Berarti ada Tuhan, ya Tuhannya Musa juga bertuhan. Tuhannya Musa juga bertuhan, kan gitu. Kalau memang ini adalah perkataan Tuhan, Dengarlah masa dulu, Tuhannya jangan Musa berkata gini, berfirmanlah Tuhan, kata Imam Musa. Berarti Tuhannya Musa punya Tuhan. Rohku katanya tidak akan selama-lamanya. Nah, yang ngomong ini berarti Tuhan, adiknya Tuhannya Musa. Tuhan kedua yang ngomong ini gitu loh. Dengarlah dulu. Ya udah, sekarang saya tanya kamu Dinda. Coba kau jelaskan kepadaku bagaimana Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa. Bagaimana cara dia menyampaikan gitu loh. Silakan. Kan sudah aku bilang Leparu 40 hari 40 malam Tuhan bersama-sama Musa. Kita tahu loh El Sadai 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Cuman Betul. cara dia menyampaikan wahyu ini, menyampaikan ini kalimat ini, gimana caranya Tuhannya Musa menyampaikannya? Musa sudah disampaikan Tuhan sama Musa, lalu Musa menulis. Iya, gimana caranya? Berarti Tuhannya Musa berkata kepada Musa. Bersama-sama 40 hari berarti 40 gini, malam. El Sadai gini, El Sadai, pelan-pelan El Sadai. Berarti Tuhannya Musa berkata kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kata Tuhan Musa kepada Musa. Loh, alamak kan ini Bingung kan? datang Tuhan. Itu dengar dulu Wena. Iya, gimana Kan dikatakan Tuhannya di Musa sini, menyampaikan kepada Musa? rohku Coba, coba. nih, dengar dulu. Datang Tuhan, rohku tidak akan selama-lama tenggelam Iya, gitu. Jadi sampai ini. Yang gitu. berkata berfirmanlah Tuhan ini siapa ini? Yang berkata berfirmanlah Tuhan ini Loh. siapa? Yang mereka kata kalau sumber berfirman katanya baru itu Iya, bersuara yang berkata Tuhan. ini siapa? Loh. Yang berkata berfirmanlah Tuhan. Yang berkata ini Nah, siapa? ada yang dengar berfirman kata artinya bersuaralah Tuhan. Iya, Ya. bersuaralah Tuhan, kan gitu. Ya. Yang mengatakan bersuaralah Tuhan, yang mengatakan ini siapa? Loh, kan ditulis Musa, kan gitu. Iya, Musa mendapatkan kalimat berkatalah Tuhan, mendapatkan kalimat dari siapa? Dari Tuhan, kan yang ini berfirmanlah Tuhan. Oke, Kan dengar berfirman El Sadai. Tuhan. El Sadai, El Sadai, Ya. dengar. Berarti Tuhannya Musa berkata begini ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, gitu. Alamak. Makanya Itu dia kalau perkataannya. membaca Bang Faruk tahu artinya. Gitu dia Ya, berkatanya. Le Farukya. Berarti Tuhan yang menyampaikan dengar firman lewat. Tuhan gitu. Artinya sudah bersuara Tuhan itu, lalu dia datang Musa menulis. Berfirmanlah Iya. Tuhan.
Oke, Ya. bersuara Tuhan itu kan, bersuara Ya. Tuhan itu kepada Musa kan. Ya. Oke, apa yang dikatakan Tuhannya Musa kepada Musa? Silakan. Rohku tidak akan berarti ini selama-lamanya bukan perkataan tinggal Tuhan. dalam manusia. Itu kata Tuhan. Kalimat yang ini, Itu harusnya kalimat yang ini bukan kalau perkataan Tuhan. Loh, kan itu suara Tuhan. Suara Tuhan kan, berkata berfirmanlah Tuhan, itu suara Tuhan kan? Ya kan? Aring. Ini sudah Tuhan bersuara berfirman lalu Musa Kau menuliskan. ngerti nggak? Kalau cuman bersuara, kau anggap Tuhan Nah, itu gitu. hewan. Datang Musa. Tuhan itu berfirman, bukan Sudah Tuhan mengeluarkan suara bersuara. kayak hewan. Lalu datang Musa, berfirmanlah Tuhan katanya. Lalu disampaikanlah firman Tuhan Iya. itu. Ini Rohku tulisan tidak dunia, akan sadar. selama-lamanya. Itu kata Tuhan. Elsadai, tunggu dengar Elsadai. Nah. Ya. Dimulai dari kata berfirman, saat diakhiri dengan kata saja, ya. Apakah semua ini perkataan yang disampaikan Tuhan ya Musa kepada Musa? Oke, saya jawab Maroknya. Sudah kubilang tadi karena sesudah Tuhan mengucapkan rohku tidak akan selama-lamanya tidak tinggal dalam manusia. Lalu datang Musa menulis firman Tuhan. Kan itu kata Musa. Lalu disampaikannya lah apa yang dikatakan Tuhan itu. Oke, jadi ini perkataan siapa? Berfirmanlah Tuhan yang dituliskan Musa ini perkataan siapa? Nah, mau kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan Bang Faruk berarti langsung itu simbol, ya simbol Iya, bangsa loh. Tuhan yang langsung ngomong. Nggak ngerti kok Elsadai. Lo kau yang nggak ngerti, aduh. Ibaratnya gini, ini analogi nih. Simak kata-kataku ya. Oke. Berkatalah si Faruk. Oke, coba ulangin. Coba kau ulangin. Lanjut. Nggak ulangin. Berkatalah si Faruk. Oke. Oke. Ku tulis di sini. Ini kata Iya. ini kata Faruk kan gitu. Oke, lanjut. Nah, berarti kok khianat. Khianat kau menyampaikan pesanku. Aku nggak bilang kayak gitu. Kan ku tulis di sini. Ini kata Faruk. Simak Kan gitu. Elsadai. Ya. Tuliskan perkataanku ini Elsadai. Tuliskan perkataanku ini Elsadai. Oke. Ya. Oke. Berkatalah si Faruk. Tuliskan. Oke. Perkataan Faruk. Nggak gitu ya. Loh. Tulisanku aja pun korobak-korobak. Makanya lo ku bilang kan, kalau membaca itu le Faruk harus tahu artinya. Rusak itu Bibelmu nggak bisa lagi. Ada campuran perkataan manusia. Simak lagi Elsadai. Mana ini? Kusuruh kau tulis, jangan kau rubah. Ya kau sama kayak Paulus, berubah-ubah. Dengar. Makanya ini Tuliskan le Faruk. ini, Elsadai. Jelas Tuliskan kau ini. dikit. Nah ini. Ya, Jelas tuliskan kau ini, dikit. Elsadai. Kalau namanya firman Tuhan le Iya, Faruk, dengar dulu. langsung Tuhan. Kau sudah mulai terpojokkan. Ini. Dengar ya. Noise bang. Oke, tulis ini perkataan Kunil Sadai. Berkatalah Faruk. Tulis. Perkataan Faruk. Bukan itu ku bilang. Kok rubah perkataan itu? Tuliskan perkataanku ini, jangan kau robah-robah. Tuliskan. Iya. Berkatalah Faruk, tulis. Perkataan Faruk. Nggak gitu ku bilang tadi. Nggak gitu tadi ku bilang. Apa yang ku katakan itu kau tulis, jangan kau rubah-rubah Elsadai. Dengar ya. Oke. Berkatalah Faruk. Perkataan Tulis. Faruk. Jangan buruk ya. Nah, Jangan kau rubah-rubah Elsadai. Apa yang ku bilang itu kau tulis. Oke. Setiap huruf yang keluar dari mulutku, Oke. Ya. jangan kau rubah-rubah gitu loh. Itu Oke. yang kau tuliskan. Dengar Ya. 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 Berkatalah Faruk, sesungguhnya Perkataan aku sudah Faruk. makan. perkataan Yes. Faruk. Nggak gitu loh ya.
Makanya tidak untuk jauh dari wawancara. Dia teman-teman suruh tulis. Nah ini, Aku suruh dia namanya nulis. wawancara. Berkatalah, dengar dulu Kak Elsa Day. Berkatalah Faruk, ditulis dia perkataan Faruk. Berantakan lah kalau kayak gitu, kalau kau jadi nabi berantakan. Yang kusuruh kau tulis. Makanya. Semua Elsa Day, ambil pulpenmu Elsa Day. Sudah. Ya oke. Jangan kau rubah hurufnya. Loh, Berkatalah Faruk, aku sudah makan. Perkataan Faruk, dia Jangan, sudah makan. Kamu rubah-rubah firman. Ketahuan kamu rubah-rubah firman kau. Ketahuan kamu rubah-rubah firman kau. Makanya ini. Kau namanya Gitu Elsa Day. Sesederhana itu memahami sebuah kitab asli atau palsu Elsa Day. Ya, kita kembali ke topiknya ya. Nah gini baru. Pertanyaan saya lagi baru. Ini apakah ada kitab yang palsu? Dengar dulu, diam dulu Elsa Day, diam dulu. Cair dong Bang Ato barakallahu. Kalaulah berfirmanlah Tuhan ini adalah firman Tuhan, ya kan? Ya, berarti Tuhannya Musa menyampaikan firman Tuhannya Musa. Ya kan? Tuhannya Musa. Makanya kalau membaca itu lebar harus ada waktunya. Ya, kalau membaca harus ada waktunya. Jangan hanya dibaca aja, tidak ada arti. Kosakatanya ini nggak sempurna, gitu loh, berantakan. Ya kan? Makanya inilah bukti kebenaran Al-Quran. Bible itu maaf cakap Elsa Day ya. Kalaulah ini dikatakan firman Tuhan, nggak nyambung ini nggak firman Tuhan ini, gitu loh. Kalaulah memang ini firman Tuhan, ya dituliskan berfirmanlah Tuhan, itu nggak perlu dituliskan. Cukup dia berkata, ya, wahai Musa, rohku tidak akan selamanya, itu firman Tuhan. Makanya sudah kubilang baru kalau membaca harus tahu artinya. Iya kayak cerita Bang Gunawan kan, kayak cerita. Jadi kayak dongeng kan. Kayak dongeng kan, nggak bisa diterima. Kalau dikatakan berfirman baru kosakata di dalam Bible ini ya, grammar bahasanya ini berantakan. Tapi ya, tujuan dari si penulis ini menulis seperti ini biar seakan-akan ini adalah firman Tuhan. Makanya kalau membaca kau baru ya, dengar dulu Pak Elsa Day. Jika memang ini firman Tuhan, tak perlu dituliskan firmanlah Tuhan, itu nggak perlu. Berkata wahai Musa, kalau dikatakan berfirmanlah, halo Musa, kan gitu. Kita sudah tahu pasti ketika wahai Musa, kan gitu. Misalkan kita udah tahu yang menegur Musa, yang memanggil nama Musa itu adalah Tuhan. Yang udah dulu. Aduh. Makanya kok diamlah kau. Diam dulu. Elsa Day, gantian kita ngomongnya. Oke. Ya, biar gantian kita ngomongnya. Ya, ketika kau katakan kalimat berfirmanlah Tuhan ini adalah firmannya Tuhan, berarti yang datang pada Musa di Gunung Sinai itu bukan Tuhan. Tapi ya tapi dia adalah Tuhannya Musa yang diutus oleh Tuhannya Musa. Ketika ini utusan Tuhan utusan Tuhan dia lagi. Gantian dulu kita ngomong. Ini. Oke. Kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan Faruk, berarti itu perkataan Tuhan yang langsung ngomong. Kalau dikatakan Nabi juga bisa menyampaikan firman. Contohnya gini. Nabi juga bisa menyampaikan firman. Contohnya gini Faruk. Seperti Nabi Musa kepada bangsa Israel, dikatakan di Ulangan 6 ayat 4, dikatakan di sana, Yehotebabe Elohim, Yehotebabe Ehad. Itu. Bahwasanya di sana dikatakan itu perkataan Musa, bahwasanya dia mengatakan nama Tuhan itu langsung.
Oke, beda bang. Nah, dikatakan tanya, Yahweh tebabe Elohim, Yahweh tebabe, Yahweh tebabe Elohim, Yahweh tebabe Ehad, Elohenu Ehad. Nah itu, bahwasanya di sana langsung Tuhan Nabi Musa mengatakan nama Tuhan itu kepada bangsa Israel. Itu baru pas jawabanmu. Kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan, langsung Tuhan itu yang ngomong. Ya, biar paham kau ya. Oke lah baru. Itulah kebenaran itu pahit bang mulai baru. Memang kebenaran pahit. Sudah. Oke, tanggapi. Ketika di dalam kitab, bentar ya. Kejadian 6 ini nomor 3 tertulis berfirmanlah Tuhan. Tulisan berfirmanlah Tuhan ini perkataan siapa? Oke, kan sudah aku bilang tadi baru bahwasanya Tuhan itu bersama-sama dengan Musa 40 hari 40 malam. Tuhan ini. Nanti dengar dulu. Kalau dikatakan bersama-sama baru langsung Tuhan yang ngomong, lalu Nabi Musa mencatat. Oke, berarti Tuhan itu ketika datangi Musa berfirman begini ya. Ini Tuhan ini yang ngomong ini, ya kan, yang berkata ini Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan. Gitu dikatakan Tuhannya Musa kepada Musa. Loh. Makanya baru harus kalau dikatakan datang Tuhan bukan begini. Caranya Tuhan itu berfirman kepada Musa. Ini cara penulisannya ini. Datang Tuhan. Dikatakan begini, rohku tidak akan selama-lama tinggal di dalam manusia. Lalu datang Musa menulis firman Tuhan. Kan itu yang itu Musa. Bayi Musa. Lama. Kalimat berfirmanlah Tuhan ini nggak dikatakan oleh Tuhan ini gitu loh. Yang ada ya, kalimat yang tertuliskan berfirmanlah Tuhan itu tidak pernah Tuhan mengatakan begitu. Loh, artinya dengan ini, kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan berarti langsung perkataan Tuhan. Langsung perkataan Tuhan. Oke, kita analogikan lagi, kita praktekkan lagi. Oke, ini kan perkataan Tuhan langsung perhatikan. Berarti ketika Tuhan datang kepada Musa, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan. Tidak akan gitu. Makanya jangan boleh paruk dari hari ini. Itu Tuhan berfirman. Dengar ini. Kata Tuhan begini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Lalu datang Musa menulis, berfirmanlah Tuhan. Kan itu yang ditulis Musa. Berfirmanlah Tuhan. Gini. Waktu Tuhan berfirman kepada Musa, ya, perkataan berfirmanlah Tuhan ini tidak ada dikatakan Tuhan. Betul. Nggak ada. Betul, kan Musa yang menulis itu. Kita tambah-tambahin Musa ini tulisannya ini. Ditambah-tambahin Musa. Nah, supaya manusia baru mengetahui bahwa itu dari Tuhan. Ini bukan kitab suci lagi, sadar. Udah karang-karangan manusia ini, udah ada campur manusia. Udah ada ini. Makanya kalau membaca harus tahu artinya. Ya. Tulisan berkatalah Tuhan ditambah-tambahin Musa rupanya ini. Maka gugurlah kitabmu dikatakan kitab suci karena bercampur dengan perkataan manusia. Makanya baru jauh membaca dengan artinya. Dikatakan sebagai kitab suci gitu. Begitulah. Jadi apa yang Bang Faruk paparkan tadi kepada kalian, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita bisa belajar, ya, memahami sebuah tulisan gitu loh. Kalaulah contoh ini ya, mengulang atau menuliskan perkataan orang, ya, harusnya apa yang didengar itu yang dituliskan. Contoh, kita kan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nabi Muhammad SAW nggak menulis berkatalah malaikat, nggak gitu. Ketika ada tambahan perkataan itu berkatalah malaikat, gugur itu, nggak bisa lagi dikatakan kitab suci. Tapi langsung ditulis oleh sahabat. Assalamualaikum, selamat siang, sore. Ya silakan Bang lagi. Ya Bang, lanjut bang, standby dulu Bang, sambil dengar. Ya lanjut Bang.
Ya nyimak di bawah dulu bang ya, yang kita oten dulu ya. Ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris menjadi muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.